Dan kita sekarang ketemu lagi, surprise banget. Dia ini adalah Roni Doser. Apa bang? Halo. Dulu gue pakai Roni, sekarang Rondos. Roni Doser rupanya. Dari dulu tuh gue emang senang dengan terutama waktu di Extravaganza tuh gue anggap mempunyai suatu kelebihan dibanding yang lain gitu. Dalam penampilannya lu punya karakter yang berbeda. Iya. Betul, karena gini bang, lagi kita di Extravaganza tuh masing-masing karakter punya ciri khas masing-masing. Iya. Aming seperti apa, Ronald seperti apa, Tora seperti apa, saya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi itu memang yang menjadikan kita banyak dicintai oleh seluruh masyarakat Indonesia pada saat itu ya, pada zaman itu ya. Oh gitu. Iya, gua nggak pernah lewat itu. Iya, karena itu di Jepang di waktu gua kecil kan dulu. Itu kayak ada acara-acara kayak begitu tuh, yang ditunggu oleh masyarakat sana gitu loh. Dia emang komedian, tapi dikemas dari apa tuh namanya, adegan-adegan gitu. Adegan ya. Jadi kayak adegan di sekolah di mana gitu. Tapi itu komedian gitu loh. Dan orangnya punya karakter terus, dan dia punya cara. Ada gonggong yang diulang-ulang sendiri gitu. Iya betul. Ada punchline-nya lah. Iya. Dan itu ditunggu sama orang tuh. Pada saat itu adegan itu keluar, orang wah senang gitu. Dan Extravaganza tuh punya seperti itu gitu loh. Jadi makanya lu bisa ceritain nggak Extravaganza? Sorry. Jadi memang Extravaganza itu dimulai kan tahun 2004 ya. Sobat Ikan Fauji. Itu iya betul. Iya kan? Itu di Trans ya? Itu di Trans TV. Dan itu kita awalnya kita casting dulu bang. Iya. Casting dulu tuh. Jadi lu beda-beda nih? Beda-beda. Nggak saling kenal? Belum. Kecuali kalau sekarang kan banyak kayak Canggur gitu. Dia udah teman kampus. Eko. Itu teman Pak. Iya. Saya sama sekali nggak belum pernah, kecuali sama Firly. Firly waktu itu pernah main sinetron bareng. Di tahun 99. Nah, tapi yang lainnya dia belum tahu. Ronald siapa, Tito siapa, Tora, Indra segala macam seperti itu. Nah, kita casting di 2004 itu, kita belum tahu namanya Extravaganza, belum tahu. Kita katanya mau ada acara variety show komedi gitu kan, udah. Nah, pas lagi uniknya juga pas lagi kita di tes casting itu, kita dibilang gini sama jajaran sutradara di situ kan, tim kreatifnya. Coba dong Mas Roni kasih kita anekdot cerita lucu. Iya. Cerita lucu, dan kalau bisa bikin kita tawa ya. Itu yang sekarang namanya stand up comedy. Betul. Yang sekarang secara profesionalnya namanya stand up comedy kan gitu kan. Nah, kalau aneknya lebih ke cerita kan, cerita gitu kan. Bersyukurnya saya waktu zaman saya di teater dulu di daerah Senayan, Teater Katak, itu memang sering kalau pas lagi ngumpul-ngumpul sebelum latihan teater atau pas lagi break, ada yang break sholat apa segala macam itu, kita ngumpul-ngumpul, gue punya cerita baru nih gitu. Ada, saya dengerin dari teman. Nah, saya dapat cerita dari salah satu sahabat kami gitu kan, si Pak Aci. Jadi yang waktu itu juga pas saya sama jadi manajer saya. Iya. Manajer saya. Cerita lah. Nah, pas lah ada cerita lucu tersebut, ya puji Tuhan si ininya pada ketawa bang, pada ketawa, terus ya udah, terus yang lainnya kan kita nggak tahu karena harinya beda, misalnya Tora hari apa, saya hari apa, jadi nggak disatuin gitu. Satu-satu ya? Satu-satu, cuman pas mungkin di castingnya di satu hari mungkin paling 2 orang, misalkan satu hari itu saya sama Aming tapi jamnya beda, misalkan saya langsung sore kayak gitu. Jadi diambil dari yang terbaik dari anak muda pada saat itu. Pada saat itu talent yang ada, bahkan bukan hanya yang dicari komedian aja, bahkan yang memang belum famous pun kayak teman-teman yang dari Bandung ya kan, si Ronald gitu, yang lain itu mereka kan basicnya penyiar radio gitu kan. Aming juga dari anak kuliahan ya, macam-macam lah seperti itu. Tora juga dari orang kantoran tapi baru masuk pertama film waktu itu kan. Indra juga dari ini drummer dulunya dia. Iya kan, macam-macam deh bang. Jadi semua tuh sekarang. Iya, jadi kita bisa disatuin, dikelopin, dan yang saya sih salutnya ini ya, memang nyari chemistry-nya itu nggak gampang. Memang di awal-awal tapi talent scouternya juga hebat ya. Iya betul. Pada saat itu salah satunya ada juga CS kita, mungkin Kang Farhan. Itu salah satu talent scouter. Iya. Farhan. Salah satunya. Gitu. Iya. Dia kan dulu ini radio kan? Iya, presenter dan radio juga kan. Ya salah satunya dia sama. Lu inget nggak? Jualan lu apa pada saat itu sehingga lu diterima gitu loh?
Oke. Cerita apa ya? Oke. Nah, jadi berarti kau pengen tahu nih. Atau aku praktekinnya sedikit ya. Iya, sedikit ya. Ya kan? Jadi begini kan, ada suatu penjaga keamanan lah waktu itu kan. Penjaga keamanan kumis begini dia. Kumis begini. Aku naik motor, nggak bawa helmnya aku. Nggak bawa apa sih, nggak bawa surat-surat kan. Ya kan? Berhenti aku. Sini kamu. Iya Pak, kenapa Pak? Kamu naik motor nggak bawa helm. Mana helm kamu? Nggak ada Pak, nggak ada Pak. Wah, nggak ada helm. Surat SIM kau mana? SIM kau? SIM apa lagi Pak? Nggak ada Pak. Wah, iya kan punya. SIM nggak ada kau, helm nggak ada. Anak siapa kau? Anak kapten Pak. Hah, kapten? Gitu kan? Kumis berubah. Oh, kumis berubah ya? Kapten. Kapten apa dek? Pelan ngomongnya. Kapten apa dek? Kapten ke-11 Pak. Kaget-kagetin aja kau. Galak lagi. Udah gitu doang. Singkat. Tapi unik ya. Aku belum pernah. Bang, minum boleh ya? Iya siap. Aku belum pernah dengar itu cerita kayak gitu tuh. Itu nih kebayang tuh. Dan zaman teater tuh teman-teman pada cerita gitu Bang. Iya Bang. Iya. Itulah Mas lu Bang. Sukses ya. Sama-sama. 2021 hebat banget. Kuenya buka aja Bang. Nah, ya. Nih kuenya nih. Waduh, ini godaan saya nih Bang. Bener, nggak dikit-dikit aja. Dikit Bang. Iya. Tapi ini bukan dami Bang ya, bukan ya? Bukan dami. Paling keselak. Oh iya. Kita cobain Bang ya, saya cobain ya. Satu 10.000. Itu ayam. Iya. Mantap. Itu. Ya gitu. Tahun itu kayak gitu. Saat itu 2004. Saat ya orang ngelawak konsep dulu belum nggak seperti itu. Dulu stand komedi di Indonesia belum terlalu happening. Iya. 2004 itu belum. Jadi ini anak-anak yang ekstravaganza sih anak-anak yang luar biasa sih talentnya pada ya semuanya jadi semua gitu loh. Ini salah satunya Ronnie Dozer. Jadi gua setiap hari apa gitu gua lupa. Senin 2 kali ya. Iya. 2 kali Senin. Betul. Itu nggak pernah lewat tuh. Gitu ya. Bahkan kita juga salut Bang. Salah satunya selain Bang Ikang, tadi CS Bang Ikang yang Bang Ikang sebutin itu juga ngefans sama Extravaganza, salah satunya Tante Christine Hakim sama itu duet Adi MS dan Memes. Ditungguin kita sampai pulang syuting. Tante, Mbak, Kak, Mas, Mas Adi menunggu jemputan. Enggak, saya mau foto sama kalian semua, nunggu kalian. Mbak Christine Hakim, ini udah jam 11 malam. Tante, nunggu jemputan nanti. Enggak, saya mau foto sama kalian semua. Wah, saya bilang sama teman-teman, jangan pulang dulu, Tante Christine mau foto. Oh siap. Sampai gitu. Jadi kita bersyukur. Tapi emang itu karya luar biasa saat itu. Fenomenal Pak. Fenomenal. Di saat itu fenomenal. Memang belum ada ininya. Bahkan kita dari yang ratingnya jeblok sampai 2004, 2005 naik lagi dan itu happening bangetnya masa ke masa tuh 2006, 2007. Iya. Itu di All Station itu number one. All ya. Station number one. Terus juga yang kita haru Bang. Ada waktu itu selagi happeningnya Extravaganza. Ada yang sakit lumpuh atau apa gitu ya, mohon maaf nih, saya udah ini banget. Dia hanya bisa terhibur dengan Extravaganza. Iya. Tayangan lain manfaatnya luar biasa. Iya. Terus kemudian juga saya evaluasi juga ada waktu itu ada oma-oma dia pulang kerja sama saya, dia panggil Naroni sini. Dia oma, kenapa oma? Dia seru, udah pakai ini. Ini oma sudah bisa ngegerakin ini sejak nonton Extravaganza. Terharu saya Bang. Jadi saya bilang sama tim kreatif semua bahwa ayo teman-teman semangat bahwa dengan komedi kita Extravaganza ini kita bisa menyembuhkan orang sakit, paling tidak membuat orang tersenyum dan sehat Bang. Bener. Karena kan memang katanya kalau memang kita ketawa peredaran darah kita tuh lancar Bang. Iya betul. Kita happy. Betul. Kita happy aja, nggak usah ini. Ya kayak misalnya Bang Ika gitu keep smile. Sama juga musik juga gitu kan. Sama musik yang pertama. Salah satunya ini penelitian yang dari Mbah Google Bang. Salah satunya selain ketawa, musik memanjakan umur Bang. Apalagi kita dengan nyanyi happy, apalagi dengan soul, dengan ini Bang. Kalau bisa everyday itu buat teman-teman sobat ikan apalagi. Siap. Makanya kan dengan musik kita bisa mengatasi pandemi juga kan. Betul. Makanya ya sekarang saatnya lah musisi kita perhatiin supaya dia tetap berkreasi dan kita bisa tetap happy dan kita lewati masa pandemi ini dengan
menjadi kemenangannya di pihak kita. Ya. Ayo konser lagi bang. Oh, siap. Ya kan, kapan bang itu? Tunggu, gue mau namanya musik nih, kita mau bareng asik. Oh, tapi gue asik. banyak yang gue tanyain. Oh iya, boleh siap. Karena gue paham nih mengenai prosesnya. Jadi Extravaganza juga itu termasuk ya gue fans beratnya. Extravaganza dan keluarga gue waktu itu masih tinggal di tempat gue. Oh masih tempat? Masih, belum. 2006. Oh udah pindah. 2006. Udah pindah ke sini. Udah pindah. Iya. Udah pindah. Udah lama sekali juga ya, jadi makanya Iya, gua. iya. Tapi intinya adalah saat itu tuh kalian tuh orang-orang yang benar bisa membuat kita apalagi nih dia muncul dengan situasi seperti apa, adegan apa lagi gitu. Benar. Kan ada adegan sekolah, ada adegan Iya. itu. Itu terutama yang viral tuh adegan sekolah. Bener. Iya itu kan jadi Kita sendiri talent-talentnya itu happy banget kalau udah adegan sekolah. Karena apa? Bintang tamu kita kerjain. Yeah. Siapa gitu kan pokoknya yang datang. Ya kan? Karena apa? Sama tim kreatif kita udah siapin kertas. Yeah. Kayak kita di zaman sekolah. Yeah. Buat nimpukin. Iya. Pokoknya bintang tamu siapapun nih lu bebas nimpukin. Kapan lagi? Kan mereka jadi guru, Iya, ya kan? Bu guru dasar dilemparin. Iya. Itu mereka pada kaget karena nggak tahu padahal sih lu kertas itu bayangin itu. Iya. Itu udah bang, kita happy banget bang, udah bang. Ada nggak punya keinginan dihidupin lagi? Itu kan sekarang zamannya seperti itu kan. Iya. Karena fansnya masih banyak bro. Betul. Saya jujur aja sampai sekarang walaupun yang dulunya di era 2004 2000 sampai 2009 itu Masih relevan ya pada saat itu? Iya, maksudnya gini bang, saya dalam artian yang mereka dulu masih sekolah, sekarang udah nikah udah ini. Iya. Mereka di Facebook, di medsos itu Iya. masih terus ngasih input. Maksudnya, bang kapan dong Mbak Roni bikin lagi dong kayak Iya. kepakan segala macam. Cuman kalau kita boleh jujur itu kan memang nggak lepas dari peran station ya. Station Betul. kan yang punya prioritas lah, secara Betul, prioritas. pasti. Kita sih prinsipnya talent-talent Extravaganza waktu itu juga udah dicoba lagi tapi di TV lain streaming. Waktu itu ada di satu Iya, streaming iya. kita coba ada 2 season tapi belum lanjut lagi seperti itu. Ya mungkin dengan yang nonton tayangannya Sobat Ika Official nih ya, Ika Koji Official, siapa tahu ada produser yang tergerak Iya, kan iya, mau iya. menghidupkan lagi Iya. model-model kayak Extravaganza ya dipersilahkan bang Tapi untuk menghibur gitu. gua pikir ya nggak harus tergantung sama TV kan sekarang. Memang. Sekarang kalau lu ini orang-orang bersepakat aja di YouTube gitu loh. Nah, Pasti viewernya banyak. bisa, itu dia. Pasti banyak. Iya kan? Cuman sekarang kalau bisa dibilang gini bang, walaupun sekarang memang eranya sudah streaming, ya kan TV-TV streaming dari handphone aja udah Betul. kita satu klik udah bisa nonton Betul, semuanya. betul. Bahkan dengar kabar katanya untuk beberapa tahun ke depan bisa-bisa ditinggalin nih TV ini, maksudnya karena Iya, tinggalinnya betul. gimana? Karena lebih banyak pilihan. Iya. Streaming udah ada di handphone, Bener. YouTube udah ada di handphone. Justru konsep TV ngikutin YouTube sekarang. Iya, seperti itu ya. Yang viral ada di itu dimasukin ke TV. Dimasukin ke TV seperti Dia nggak itu. bisa ngelawan era itu, tren Betul, bicara betul. ya. Makanya kalau saya lihat bang, Tapi era- kalau menurut gue Extravaganza ya, kalau tergantung sutradaranya nih. Kalau ada konten ketemu konsep yang bagus aja, kalian dikumpulin lagi pecah. nah itu dia. Menurut gue ya, menurut gue. Boleh jadi. Iya kan? Jadi. Disesuaikan dengan kondisi Disesuaikan. sekarang. Ini kan nggak ada masalah dong. Iya. Kan sekarang pelawak Pengen sekarang banget. juga udah pada mature semua. Iya. Ya kan, Parto, ini kan udah umurnya udah Iya. 50-an semua, tapi nggak ada masalah. Iya sih. Iya kan, kalau lucu aja. Benar, gitu kan. benar. Karena bedanya kita konsepnya memang waktu itu kan ada nanya itu modelnya seperti apa sih, improvisasi ada nggak sih? Kita bilang memang ada kalau di Extravaganza itu kita ada improvisasi Iya. walaupun cuma berapa persen Tapi ya. skenario udah kuat ya. Iya, skenario itu udah kuat bang, udah lumayan lucu. Karena itu sudah dibedah dan diuji coba di antara tim kreatif. Nah, biasanya nih kita ngomong teknis aja nih, Ya. kalau kayak gitu pengen tahu juga. Kalau orang bikin skenario gitu, pemain boleh Kasih masukan? Iya, kasih masukan, ngerespon. Oh ini bagusnya begini Boleh nih." banget. Iya gitu ya. Waktu itu pada justru lagi zaman Extravaganza, tim penulis yang dari lantai atas turun ke bawah. Lo ada ide apa ya? Lo ada ide apa? Gitu. Kita kasih masukan. Tuh sobat di kampung. Ya, kita mau kasih masukan. Jadi Bang. ini tim ya. tim kok benar-benar. Nggak Sambil ada. kita makan siang, sambil kita ini, gue ada cerita ini menurut lu lucu nggak? Tapi kita harus ngomongin dulu. Dan emang coba gimana ceritanya? Niat bener bikin pertunjukan yang
yang terbaik ya Betul. buat masyarakat. Do the best lah, pokoknya Do the kita best. do the best dengan talent kita ini dan Tapi bayarannya oke juga gitu kayaknya. ya itu mengikuti, amin. Itu mengikuti Pak, ya kan? Paling gede Iya, kayaknya. Kalau semuanya itu kan Ini mengikuti. juga ininya naiknya gara-gara itu kan. Iya, salah satunya dengan apa tayangan Extravaganza itu. Ya intinya kita bersyukur Waktu itu aja. ada Wisnu Tama ya? Iya, udah. Dia juga mungkin kreator. Iya, satu inisiatif kreatif. Jadi kita bersyukur aja di Extravaganza itu salah satunya ini Bang menjadi torehan sejarah di pertelevisian lah itu bahwa kita pernah punya acara fenomenal komedi bernama Extravaganza dan talent-talentnya sampai sekarang ya puji Tuhan kita masih guyup masih bersilaturahmi di WAG gitu. Itu yang mungkin anak-anak muda sekarang bisa mengambil contoh ya dalam proses mereka berteman, anak-anak yang kreatif ini semuanya dan masing-masing mempunyai karakter yang berbeda-beda, tapi begitu bermain dalam satu wadah mereka saling memberikan ini ya nilai tambah dan tahu karakter masing-masing untuk bisa menghiburnya seperti apa gitu. Itu yang namanya profesional gitu. Betul. Emang dari kecil maksudnya tuh lu seperti ini emang cita-citanya. Jadi dari kecil itu memang saya itu memang udah suka yang namanya kesenian. Contoh misalkan ini kita mau kenaikan kelas 80-an tuh ya. Kan era SD-nya 80-an. Kalau Abang eranya mungkin 70-an, saya 80-an. SD-nya tuh. Siapa yang mau nyumbang nyanyi, kita mau ada pentas seni sekolah. Saya Bu. Keluarga. Memang sebenarnya sih papi almarhum orang Bang. Salah satu Bang. Tapi papi salah satu yang nurunin dia papi pemusik dulu, country. Papi itu masih saudaranya pernah kenal ini Pranajaya. Tahu. Nah, itu sepupu kita. Sepupu dari papi. Ini dia si gembala sapi. Pantes lu ada mirip-mirip sama Pranajaya. Iya kan? Itu. Iya. Kalau Pak Oke, sobat Ikang Fauzi, jangan lupa ya selalu subscribe dan share Rondos TV. Keren banget. Isinya pokoknya di dalam kontennya. Siap. Thank you Bang Ikang.